sebenarnya kalimat paragraf itu? Jadi, paragraf atau kalimat paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Nah, kalimat paragraf sendiri terdiri dari kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat penutup. Jadi, itu dia pengertian kalimat paragraf. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perkenalan dulu ya. Arti dan fungsi kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang menyatakan ide utama atau pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat ini memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dibahas dan berfungsi sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami fokus dari paragraf tersebut. Fungsi kalimat topik pertama untuk menyampaikan ide utama. Kalimat topik menjelaskan inti dari paragraf sehingga pembaca dapat segera memahami fokus pembahasan. 2. Menetapkan konteks. Kalimat ini membantu memberikan konteks tentang tema atau isu yang akan dibahas, menjelaskan relevansi topik dalam keseluruhan tulisan. Ciri dan contoh kalimat topik. Ciri-ciri kalimat topik. 1. Jelas dan singkat. Kalimat topik disampaikan dengan jelas dan langsung, tanpa ambigu. 2. Umum tetapi spesifik. Kalimat ini biasanya bersifat umum, tetapi harus tetap cukup spesifik, agar si pembaca memahami fokus paragraf. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek meningkatkan keterampilan berbicara siswa adalah contoh kalimat topik yang jelas. 3. Biasanya terletak di awal paragraf. Meskipun tidak selalu, kalimat topik seringkali diletakkan di awal paragraf untuk memudahkan si pembaca. Contoh dari kalimat topik ini: pembelajaran berbasis proyek (PJBL) efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Pada bagian arti dan fungsi kalimat pendukung atau dukungan konkret adalah kalimat yang memberikan bukti, rincian, atau contoh yang mendukung kalimat topik atau pernyataan utama. Kalimat pendukung berfungsi untuk memperkuat argumen dengan menyajikan informasi yang dapat diverifikasi, menjelaskan atau memberikan konteks tambahan kepada pembaca. Fungsi kalimat pendukung yang pertama mendukung ide utama, yaitu menyediakan bukti atau informasi yang menguatkan kalimat topik atau pernyataan utama. Kedua, menjelaskan rincian, memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana atau mengapa pernyataan tersebut benar. Ketiga, meningkatkan kredibilitas, yaitu menunjukkan bahwa pernyataan didasarkan pada fakta, data, atau pengalaman nyata, sehingga lebih dapat dipercaya. Kemudian ada ciri-ciri dan contoh dari kalimat pendukung. Ciri-ciri kalimat pendukung yang pertama bersifat khusus dan rinci, yang kedua mendekat dengan gagasan pokok dan tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian berisi uraian, data, contoh, pernyataan atau rangkaian peristiwa. Kemudian biasanya menggunakan kalimat konjungsi. Bisa berada di awal atau akhir paragraf tergantung gagasan utamanya. Contoh kalimat ini misalnya seperti pembelajaran berbasis proyek efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Kalimat pendukungnya ada di mana? Misalnya seperti salah satu siswa menyatakan, "Saya merasa lebih percaya diri berbicara di depan teman-teman saya setelah mengikuti proyek kelompok yang kami kerjakan." Selanjutnya ada arti dan fungsi kalimat penutup. Kalimat penutup atau kalimat penyimpul adalah kalimat terakhir dalam sebuah paragraf yang berfungsi untuk merangkum atau menegaskan kembali ide utama yang telah dibahas. Nah, di dalam kalimat penutup ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, merangkum ide utama. Kalimat penutup mengulangi inti dari paragraf. Yang kedua, menegaskan argumen. Kalimat ini menegaskan kembali posisi atau argumen yang telah disampaikan, membuatnya lebih kuat dan meyakinkan. Dan yang ketiga, ada menyediakan transisi. Dalam konteks yang lebih luas, kalimat penutup dapat membantu
menghubungkan paragraf tersebut dengan paragraf berikutnya. Yang keempat, itu ada memberikan kesimpulan, yang di dalamnya menyimpulkan informasi yang telah disampaikan atau yang telah diberikan yang dapat membantu pembaca untuk memahami implikasi atau relevansi dari pembahasan tersebut. Ciri-ciri kalimat penutup yang pertama itu harus jelas dan ringkas. Jadi isinya itu harus mudah dipahami dan langsung pada intinya. Nah, yang kedua itu harus terkait dengan isi paragraf, di mana isinya itu harus relevan dengan ide utama dan kalimat pendukung yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, yang terakhir itu harus memberikan kesan terakhir yang kuat. Jadi kalimat penutup itu harus meninggalkan kesan kuat kepada pembaca agar pembaca bisa merenungkan poin yang telah disampaikan sebelumnya. Contohnya yang pertama itu pada paragraf manfaat olahraga. Kalimat penutupnya itu berupa, dengan demikian olahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental individu. Nah, yang kedua pada paragraf perubahan iklim. Isi kalimat penutupnya itu berupa, oleh karena itu tindakan segera diperlukan untuk melindungi planet kita dari konsekuensi perubahan iklim yang semakin parah.